Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helty Yunita Siregar, berasal dari SD 100806 Marancar Godang, Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan penugasan mandiri LK4, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan kasus 4. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Yaitu 1. Kejujuran versus loyalitas persahabatan. Kejujuran, Tari tahu tindakan Rara salah dan seharusnya mengatakan kebenaran. Yang kedua, loyalitas dan versus persahabatan. Loyalitas persahabatan, Tari merasa setia kepada Rara dan takut hubungan persahabatan mereka rusak jika Rara menegur atau melaporkannya. 2. Tanggung jawab moral versus rasa tidak enak kepada teman. Tanggung jawab moral, mengembalikan barang yang bukan miliknya dan membantu menyelesaikan masalah adalah tindakan yang benar secara etis. Yang ketiga, keadilan versus perlindungan terhadap sahabat. Keadilan, Nina berhak mendapatkan kembali dompetnya. Perlindungan terhadap sahabat, Tari ingin melindungi Rara dari konsekuensi perbuatannya. Yang keempat, integritas pribadi versus kepentingan pribadi. Integritas pribadi, memegang teguh nilai moral meskipun sulit. Kepentingan pribadi, takut kehilangan bantuan kebaikan yang diberikan Rara selama ini. Soal yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang pertama yaitu Rara, siswa yang menemukan dompet. Yang kedua, Tari, sahabat Rara yang dilema. Yang ketiga, Nina, pemilik dompet. Yang keempat, Bu Sri, guru pustakawan. Masuk soal ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? 1. Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi saat piket di perpustakaan. Yang kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya karena dia menganggap itu rezeki nomplok. Yang ketiga, hanya Tarilah yang melihat kejadian tersebut. Yang keempat, Nina kehilangan dompet saat di perpustakaan. Yang kelima, Bu Sri membuat pengumuman bahwa Nina kehilangan dompet. Soal keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang dilakukan? 1. Ujian kejujuran. Rara mengambil dompet bukan miliknya, tindakan tersebut tidak jujur. Tari menutupinya, berarti Tari juga tidak jujur. Ujian hak dan kewajiban. Nina berhak atas dompetnya, sedangkan Rara berkewajiban mengembalikan barang teman. Dan juga Tari berkewajiban membantu menegakkan keadilan. Ujian keadilan, tindakan Rara merugikan Nina. Jika Tari diam saja dan itu tidak adil bagi Nina. Yang keempat, ujian hasil atau dampak. Jika Rara tidak mengembalikannya, maka Nina akan rugi. Jika Tari diam, Rara akan belajar bahwa mencuri itu tidak apa-apa. Dalam jangka panjang, reputasi bisa rusak. Yang kelima, ujian empati. Bagaimana kalau saya yang kehilangan dompet? Apa yang ingin saya lakukan? Pastinya ingin orang lain mengembalikannya. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan? 1. Kebenaran versus loyalitas. Kebenaran, Tari tahu bahwa dompet itu milik Nina dan harus dikembalikan. Loyalitas, Tari ingin melindungi Rara sahabatnya. Yang kedua, individu versus kelompok. Individu yaitu Rara, Tari ingin melindungi Rara. Kelompok, Nina, sekolah, dan nilai kejujuran. Yang ketiga, jangka pendek versus jangka panjang. Jangka pendek, jika Tari diam, hubungannya dengan Rara akan aman. Jangka panjang, Rara bisa terbiasa tidak jujur. Yang keempat, keadilan versus kasih sayang.
Keadilan mengembalikan dompet dan melaporkan tindakannya agar yang salah bertanggung jawab. Kasih sayang, Tari ingin memanfaatkan dan melindungi Rara agar tidak mendapat masalah. Soal keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? 1. Prinsip berbasis aturan, mengikuti aturan moral dan sekolah. 2. Prinsip berbasis hasil, memilih tindakan yang besar manfaatnya bagi semua pihak. Yang ketiga, prinsip berbasis kepedulian, bertindak dengan empati, kita memperlakukan orang lain layaknya kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Yaitu mengajak Rara bicara empat mata dan mengajaknya mengembalikan dompet bersama. Yang kedua, menawarkan diri untuk menemani Rara melapor ke Bu Sri agar ia tidak takut. Yang ketiga, memberi waktu kepada Rara untuk mengembalikan dompet sendirian. Yang keempat, menyarankan pengembalian secara anonim jika Rara malu atau takut. Yang kelima, membantu Rara menyadari dampak perbuatannya tanpa menghakimi. Soal ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan yang saya ambil, Tari membantu Rara mengembalikan dompet Nina secara jujur sambil membimbingnya dengan lembut agar menyadari kesalahan dan hanya melapor ke guru jika Rara tetap menolak. 9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Yang pertama, kejujuran selalu penting meski melibatkan teman dekat. Yang kedua, loyalitas dan persahabatan tidak harus menutup mata terhadap kesalahan, tetapi dapat diwujudkan melalui bimbingan dan dukungan. Pendekatan yang bijak dan empati sering lebih efektif daripada langsung menghukum atau menghakimi. Menyelesaikan masalah dengan prinsip resolusi yang jelas, aturan, dampak, dan kepedulian membantu menemukan keputusan yang adil untuk semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.